Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dito Jatmiko. Di segmen kali ini ada segmen chemistry, cerita misteri, dan kebetulan di samping saya sudah ada narasumber yang akan menceritakan hal yang udah beliau alami ketika di salah satu tempat. Boleh memperkenalkan diri Anda? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusna Ramdini, asal saya dari Ciberem. Kalau boleh tahu Kak, hal apa yang udah Kakak alami dan kejadian tersebut itu kalau boleh tahu di tempat di mana tuh Kak? Boleh diceritakan? Waktu itu di pesantren, Pesantren. pas lagi pesantren gitu, di salah satu pesantren yang ada di Ciberem, Kertasari. Oh gitu. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa? 2016. Berarti udah beberapa tahun ini ya? 4 tahun ke belakang. Oh gitu. Kalau boleh tahu bisa diceritakan secara detail gimana sih asal mula dari awal sampai akhirnya? Dari awal ceritanya. Boleh. Waktu itu saya kan lagi pesantren, terus lagi libur panjang juga. Iya. Cuman saya di asrama itu kebetulan cuman berempat, saya sama kakak kelas saya gitu. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa pas kejadian hal tersebut kan? Di tahun 2016, 4 tahun ke belakang. Oh, berarti udah beberapa tahun ke belakang ya, berarti udah lama juga. Kan boleh diceritakan secara detailnya itu seperti apa? Ya, sehari sebelum kejadian itu kan ada acara LDKS itu. Biasanya kalau di sekolah pasti ada acara seperti itu. Pasti kan malam-malam itu suka ada kegiatan kayak unit malam gitu. Dia di sekolah. Kebetulan di asrama itu berada di bawah sekolah gitu. Jadi di atasnya tuh sekolah. Kan itu dipakai buat kegiatan ya pas waktu LDKS itu. Dari sana aku sama kakak kelas itu berdua kan bobo ya gitu, sekasur. Yang dua lagi agak jauh gitu ya tidurnya gitu. Di sana kan kebetulan yang bobo sama aku itu baru punya adik kecil gitu, bayi. Berarti yang tidur sama kakak itu kakak kelas? Iya, kakak kelas. Maafin salah, sebelum seminggu sebelum kejadian itu ada yang meninggal gitu. Di salah satu kalau boleh disebut tuh ustazah. Anaknya ustazah kalau gitu. Iya, bayi sama baru berusia 7 hari itu yang meninggal itu. Kan kebetulan juga kan kakak kelas saya yang tidur sama saya itu punya adik sama. Malam-malam dia bangun ada suara bayi nangis gitu. Oh, jadi pas ketika di tempat kejadian tersebut pas malam hari itu pas lagi apa namanya LKS gitu ya? LDKS ya, sehari sudah LDKS itu. Berarti pas di tengah malam tersebut telah mendengarkan suara-suara tangisan bayi itu. Okay. Aku sama kakak kelas aku itu ya ngedenger, cuman kita itu diem ya biar enggak lepek juga gitu ke kitanya. Dia bangun, dia lihat teh, iya dia sadar, kakak kelas aku itu sadar bahwa itu teh di rumahnya, itu mungkin suara adiknya gitu, suara adiknya yang bayi itu. Tapi pas dia lihat gitu bangun, kok ada di asrama gitu. Terus ngebangunin aku, gis kata aku teh apa, kata dia teh enggak. Terus aku juga ngedenger ya, saking aku takut gitu, jadi ngebangunin dia juga. Teh gitu ya, aku bilang teh kenapa gitu. Teteh itu kalau bahasa Indonesia itu kakak iya gitu ya. gitu. Nanti diiniin iya teh itu ada suara bayi. Saya teh iya bener di sana teh. Kita bangun berdua ya, takut juga sih. Coba bayangin aja gitu ya, sama tadi tuh di kumpulan asrama gitu ya, di sekuliahan asrama semua sekolah, mana ada gitu suara bayi yang nangis gitu. Tapi kan bisa aja kan kalau secara logikanya gitu kan apa tuh suara tangisan bayi tetangga atau gimana? Nggak ada, jauh dari tetangga. Kalau kebetulannya di sana tuh jauh dari tetangga gitu. Sekolahnya kan luas, jadi mana ada gitu. Terus kalau suara dari tetangga juga nggak ada yang lagi dalam waktu itu juga gitu. Kalau boleh tahu Kak, itu pas kejadian itu di jam berapa sih? Sekitar dari jam 12 sampai jam 1 aja gitu. Oh, Tengah malam. Dini hari gitu ya. Oke, berarti di tengah malam tersebut ada tangisan seorang bayi dan ternyata itu jauh dari
komplokan warga. boleh diceritakan kembali secara Iya. detailnya juga. Jadi saya ya kita berdua itu bangun terus nangis. Kita nggak bangunin yang 2 orang lagi kan agak jauh gitu. Yang 2 orang itu sama aku ditanya ngedengar suara bayi enggak, kata dia teh enggak kayak gitu. Terus kita pas nangis gitu ya, kata yang berdua itu teh ayo tidur lagi aja, nggak ada apa-apa gitu. Kita tidur pas tidur gini mau tidur gini suara lagi ada, itu mah kedengaran sama berempat itu nangis. Gimana caranya ya malam-malam itu mau minta tolong ke siapa, sedangkan HP kan nggak punya gitu kan, keadaan masih di asrama gitu. Memang sih kalau misalkan di asrama itu memang tidak diperbolehkan. Iya gitu, jadi bingung gitu ya, semakin kita takut semakin suara itu lebih jelas. Iya, kita ngeberaniin diri gitu ya untuk pergi ke asrama kakak-kakak gitu ya, yang lebih Senior. iya gitu, berempat. Setelah dipikir-pikir gitu ya, takut sih keluarnya juga, takut gimana juga kan, harus lewat di gerbang, harus lewat di air juga gitu kan. Berarti jauh gitu ya. Ya lumayan Dari jauh. kamarnya kakak tuh Ya, kamar iya gitu. senior Gitu. tersebut. Kita dengan keadaan takut gitu, kita nggak berani diri buat keluar. Udah kita keluar di depan bagaimana? Sana itu kayak ada yang gimana gitu. Ya takut aja gitu. Auranya juga beda gitu. Ketika kalau boleh tahu itu pas kejadian tersebut, kalau kakak ingat Kalau untuk malam itu, kalau nggak salah Selasa. Selasa ya, Selasa agak-agak auranya beda gitu Iya ya. gitu. Boleh diceritakan lagi? Ya terus kita ngabarin diri gitu ya berempat untuk keluar kita keluar terus kita ketok-ketok pintu kakak di sana, nggak ada yang ngebuka gitu ya. Kita udah ketakutan, kita udah lari gitu, kita putusin untuk jalan jendela gitu ya. Kebetulan jendela itu juga kebuka, kita masuk ke kamar sana. Kita buka tuh di apa ya, di ruangan, nggak di kamar. Udah kita bawa udah aman, kita udah aman di sini ya, banyak kakak juga kan, nggak akan takut. Kita mau bobo, suara anak kecil yang lagi jalan di luar tuh, dia lari gitu, sih ya kita takut gitu ya, takut gimana masa nggak masuk akal juga gitu, malam-malam ada anak gitu, terus kan di gerbang gitu kan, dikunci juga gerbangnya, mau masuk lewat mana gitu kalau ke ruangannya kata senior tersebut, terisi suara yang tadinya suara dari sampai, dan pas ketika kakak pindah ke lokasi, dari sana bukan suara tangisan bayi lagi, tapi suara anak kecil itu yang lagi lari gitu di luar itu kan, ya udah mungkin juga kata dari sana kita ya tenangin aja gitu, terus ya gak ada lagi kita nggak cerita ke siapa juga sih, cuman ya berempat aja gitu, cuman yang tahu itu, belum ada yang tahu juga gitu. Saya kan takut jadi ke orang gila, takut gitu, jadi ya nggak ada dibilang. kesalahpahaman gitu. Terus keesokan harinya ya kan ada kakak-kakak gitu ya dari Albasar ya, kalau disebut KKN gitu ya, kalau misalnya tidak ya kebetulan juga kakak-kakak yang di Albasar itu indigo lah, punya indera keenam gitu. Mempunyai kelebihan Iya gitu. yang tidak dipunyai oleh kebanyakan orang. Gitu. Dia pas awal masuk gitu, masuk asrama kita, pas lagi itu ya mau gitu lah,
semacam penampakan gitu dari ujung genteng sekolah sampai ujung sana itu di atasnya tuh pocong semua gitu. Kenapa kok pocong semua gitu? Ya kan dia udah biasa juga sih gitu. Karena dia Iya. punya kelebihan tersebut gitu kan. Dari sana dia ke air gitu ya, ke air. Pas buka pintunya tuh ada kepala gitu. Sebelah. Iya sebelah. Ya terus kakak-kakaknya itu ya yang itu ke kita bercerita gitu. Terus kita ngaji gitu ya, ngaji biasa malam-malam. Terus ada kakak kita yang di pesantren gitu kayak apa ya, kayak pulang ngaji gitu teriak-teriak gitu. Terus kata kakak yang tadi yang lihat itu yang punya indera keenam tuh jangan terlalu bising gitu ya, itu ada yang liatin kita. Nah pas dia buka Pintu. itu teh yang ya itu emang kakak-kakak yang teriak. Dilihat dari kita itu emang kakak-kakak yang teriak gitu. Pas dilihat sama dia mah itu bukan kakak-kakak gitu ya, itu semacam kuntilanak. Kuntilanak juga ada. Iya. Berarti di sana tuh paket komplit ya. Iya paket komplit kan ya. Kebetulan gitu ya di asrama aku itu kacanya tuh ada yang retak itu, ada yang belah, jadi ada yang bolong juga sih. Di sana Gitu ya. sering ada kejadian yang lihat gitu kan, banyak gitu yang di kaca bolong itu. Jadi kita tuh dibilangin gitu sama kakak-kakak itu jangan terlalu bising, kita harus menghargai mereka juga gitu. Kita kan beda alam juga kan, kita gak mau diganggu, mereka juga gak mau diganggu gitu. Ya, mungkin karena mereka juga merasa terganggu meskipun Iya. kita tidak ada niat untuk mengganggu mereka. Jadi emang kita yang undang aja gitu, kita terlalu bising makanya mereka mengganggu kita. Jadi sekian aja. Oh, mungkin cerita dari Kakak Agis udah cukup segitu ya. Terima kasih juga buat Kak Agis yang udah meluangkan waktu untuk menceritakan hal dan pengalaman yang udah Kak Agis alami di cerita kali ini. Dan buat teman-teman juga, kalau misalkan kalian punya cerita yang sama persis kayak Kak Agis, bisa DM aja di Instagramnya saya di @_dito22 dan Instagramnya kakak. Aisyah Ramli 18 kami 10. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.